Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Sebelum saya menyapa para hadirin sekalian di sini yang terhormat, saya ingin mulai dulu dengan sebuah kutipan dari John F. Kennedy menyatakan bahwa jika saja lebih banyak penyair yang mengerti politik dan lebih banyak politisi yang membaca puisi, maka kita akan mewarisi dunia yang lebih baik. Kita akan hidup dalam peradaban yang lebih baik. Kennedy di sini menggarisbawahi betapa pentingnya semakin banyak puisi di ruang publik, semakin banyak sastra di ruang publik, semakin banyak peristiwa-peristiwa budaya di ruang publik. Karena memang idealnya kita tidak hanya ingin membangun kota atau provinsi atau negara perdagangan atau negara politik, tapi juga kita ingin membangun kota, provinsi, dan negara literasi. Di negara itu, ruang publik tak hanya didominasi oleh isu-isu ekonomi, oleh isu-isu politik, tapi juga diwarnai oleh percakapan-percakapan sastra, oleh percakapan-percakapan budaya, oleh tradisi kuat literasi. Inilah awal yang kuat untuk mengawali pengukuhan pengurus penulis satu pena di Bangka Belitung, di Babel, karena sesuai juga dengan semboyan di Babel, membumikan literasi dan meliterasikan bumi. Sekarang saya ingin menyapa para sahabat yang terhormat di sini, para hadirin sekalian di sini. Pertama-tama adalah yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Bangka Barat, Bapak H. Sukirman SH. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat, Bapak Bong Mingming SE. Yang saya banggakan Koordinator Pulau Sumatera, saya biasa memanggilnya Bro Anwar Putra Bayu. Yang saya hormati pula di sini Dewan Penasihat Satu Pena Provinsi Babel, Dr. Ashraf Suryadin, juga Koordinator Satu Pena Provinsi Babel, Ibu Rita Obaningrum, beserta Ketua Satu Pena Babel dan para undangan lainnya. Selamat atas hari ini pengukuhan pengurus Bangka Belitung Satu Pena di Babel. Semoga sekecil apapun pengurus di sini, Satu Pena di sini, dapat ikut membentuk Bangka Belitung menjadi kota dan desa literasi dan berujung kepada provinsi literasi. Saya ingin memberikan konteks yang lebih makro bahwa kita, para penulis, dalam sejarah tak pernah mendapatkan kesempatan sebesar ini. Tak pernah hidup dalam zaman yang begitu memberikan fasilitas kepada penulis sebesar ini. Dapat dikatakan bahwa inilah zaman keemasan, zaman yang sebenarnya memberikan begitu banyak kemungkinan kepada penulis. Beberapa data bisa saya tuliskan di sini dan saya
publikasi dalam slide ini data di tahun 2019, bahwa di Google itu sekarang ini tersedia 40 juta judul buku. Ini minta ampun banyaknya, tak pernah ada dalam sejarah di mana kita bisa mengakses begitu mudahnya buku sebanyak 40 juta judul. Dulu itu paling perpustakaan yang bisa kita akses hanya punya beberapa ribu judul saja, dan untuk membaca buku kita harus berangkat dari rumah, pergi jauh-jauh ke library. Sekarang ini cukup dengan handphone di tangan atau laptop di meja kita, cukup hanya dari kamar tidur kita, atau dari beranda kita, atau dari bis kota, atau di kereta, kita bisa mengakses buku-buku di Google yang minta ampun banyaknya, sampai 40 juta judul. Bahkan juga kita bisa mencari di Google Search. Begitu banyak informasi yang penting di sana, sehingga memudahkan kita membuat tulisan yang berdasarkan riset. Sekali lagi, belum pernah dalam sejarah para penulis yang dimanjakan seperti sekarang, yang dimudahkan aksesnya, bahkan gratis, kepada begitu banyak sumber-sumber bacaan. Hal lain yang juga tak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, bahwa ini juga era di mana kesempatan ekonomi begitu terbuka, belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu banyak penulis sekarang ini yang dilimpahkan oleh reward ekonomi yang begitu besar karena karya-karya tulisannya. Ini contoh beberapa penulis yang mendapatkan reward minta ampun banyaknya karena karya tulisnya. Yang tertinggi di sini saya sebut saja J.K. Rowling. Listnya di sini, ini penulis Harry Potter. Ia sudah memiliki aset karena tulisannya sebanyak 14 triliun rupiah. Ada juga di sini yang bernama Stephen King, James Patterson, ada juga John Grisham, ada juga Daniel Steele. Begitu banyak penulis yang di era kita ini dilimpahkan begitu banyak reward ekonomi karena ia bisa mengkoneksikan karya tulisnya ke dalam industri, sehingga buku-buku yang ia buat itu menjadi bagian dari program-program di TV, ataupun di bioskop layar lebar, ataupun di berbagai aplikasi di handphone kita yang komersil. Secara ekonomi pun belum pernah kita ada di zaman sebesar ini. Berikutnya, ini juga yang baru, bahwa sekarang ini pun juga bioskop semakin pindah ke rumah karena berkembangnya industri baru yang disebut OTT. Ada Netflix di sana, ada HBO Go, ada Apple TV, ada Amazon Prime, Disney Plus, RCTI Plus, Vision Plus. Indonesia pun mengembangkan OTT serupa. Ini adalah provider yang membuat kita bisa menonton film hanya di rumah kita saja, tak perlu lagi di bioskop, karena sekarang ini teknologi sudah memindahkan film ke rumah kita melalui OTT. Ini pun juga satu momen kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana para penulis baik fiksi ataupun non-fiksi bisa memberi kesempatan, mempunyai chance menerjemahkan karya-karyanya menjadi program di OTT ini. Akibatnya nanti karena OTT ini, sisi komersil dari tulisannya itu akan melimpah. Tak hanya sisi komersilnya, tapi karya-karyanya pun akan mudah diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Karena ini era di mana sekarang ini tren dari pencari hiburan, dari pencari renungan,
dari pencari informasi sudah berubah dari teks menjadi audio visual, dari buku menjadi video dan film. Pun sekarang ini teknologi menyediakannya dan belum pernah para penulis memperoleh kesempatan sebesar ini. Nah, ini berikutnya satu berita bahwa tahun lalu Jakarta juga terpilih oleh UNESCO sebagai kota sastra dunia. Ini juga menunjukkan bahwa Indonesia pun bisa. Kita pun bisa untuk mengembangkan sumber daya, perpustakaan, media, buku-buku, dan juga berbagai peristiwa budaya yang membuat kita memenuhi standar dunia. Jakarta, katakan saja, ia membuka jalan. Jika Jakarta bisa, maka daerah-daerah lain pun bisa. Sesuai juga dengan Bubble sendiri bisa. Sesuai dengan semboyan Bubble, bahwa Bubble pun ingin membumikan literasi dan meliterasikan bumi. Nah, sekarang hari ini kita meresmikan satu pena Bubble. Selamat kepada teman-teman di sini, terutama para sahabat kita Rita Obaningrum yang menjadi koordinator satu pena Bubble. Saya Denny J.A., Ketua Umum satu pena di Indonesia, mengucapkan selamat sambil juga memberikan kisi-kisi bahwa sepenuhnya otoritas kita berikan kepada teman-teman satu pena di Bubble untuk melakukan tindakan apa saja, menumbuhkan semua potensi penulis di sana. Hanya dua kisi-kisinya. Pertama adalah hukum nasional, bahwa kita membuat kegiatan dan kita bermain dalam kerangka hukum nasional. Tak ada aturan di hukum nasional itu yang akan kita langgar. Kisi-kisi kedua, batasnya adalah langit yang biru. Hanya itu batas kita, betapa luasnya, betapa tingginya langit yang biru itu, setinggi itu pula, seluas itu pula, kreativitas bisa kita buat. Silakan kepada sahabat di sini, terutama pada koordinator satu pena di Bubble, Ibu Rita Obaningrum, untuk lakukan apa saja sesuai dengan potensinya, membangun komunitas penulis di sana. Alhamdulillah hari ini dari undangan saya melihat bahwa satu pena Bubble bisa berkoneksi akrab dengan Pemda setempat. Ini adalah stakeholder yang bagus sekali di daerah itu, kerjasama Pemda setempat dengan organisasi penulis, apalagi jika ditambah dengan para pengusaha-pengusaha di sana untuk bersama-sama membangun apapun yang diperlukan agar sumber daya di Bubble itu semakin mendukung kultur literasi. Sesuai tadi di kutipan di awal itu, bahwa kita akan menghadapi situasi yang lebih baik, dunia yang lebih baik, provinsi yang lebih baik, kota dan desa yang lebih baik, jika tak hanya penulisnya lebih banyak memahami persoalan politik, tapi juga para politisinya, para pemimpinnya juga lebih peduli kepada puisi, lebih peduli kepada sastra, dan lebih peduli kepada dunia literasi, dan bersama membangun Bubble sebagai provinsi literasi. Selamat kepada pengurus satu pena. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.